Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat terus ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Muatan IPA. Nah. Sebelumnya kalian sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, Bapak harap kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pamintakan kepada saudara Zulfadli untuk memimpin doa pembelajar hari ini. Silahkan. Baik, Pak. Ya, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Zulfadli. Semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran kita hari ini diberkahi dan dimudahkan. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Rinda Norsifah hadir. Hadir, Bapak. Rahmah Fauziah. Hadir, Pak. Ratih Tri Setiawati. Hadir, Pak. Ya, terakhir Muhammad Zulfadli. Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit. Bagus. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagu nasional Garuda Pancasila. Semoga dengan kita bernyanyi tadi itu membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap negara kita dan rasa nasionalisme kita untuk Indonesia ya anak-anak. Iya, baik. Pak. Ya, Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6, yaitu yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan video, siswa dapat memahami ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan video, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati alam sekitar, siswa mampu membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, melalui kegiatan menanya, siswa mampu mendeskripsikan dan membuat hipotesis ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Yang kelima,
Melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa mampu mengumpulkan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Yang keenam, melalui kegiatan pengamatan yang dilakukan, siswa mampu mengkomunikasikan informasi yang diperoleh tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan pada hari ini di Zoom meeting. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mengamati. Coba amati gambar yang ada di dalam slide. Coba amati, kira-kira di sana kalian mendapatkan apa? Ada ayam, Pak. Ayamnya lagi makan, Pak. Ayamnya Ada lagi makan. tanaman, Pak, tanaman. Iya, tanaman. Tanaman disiram ibu. Ya. Ibu yang sedang menyiram tanaman, Pak. Ya, yang lain ada lagi? Julfadli, apa yang bisa ditemukan? Ayam sedang makan, Pak. Anak ayam. Iya, betul. Ratih, coba apa yang bisa didapatkan dari gambar tersebut? Coba amati. Ada anak kecil sama ayahnya ngasih makan ke ayam, Pak. Iya, betul sekali, semuanya anak-anak Bapak pintar. Nah, jadi di sana ada kegiatan orang tua dengan anaknya memberi makan ayam dan ibu yang sedang menyiram tanaman. Nah, di sana itu tergambar ciri-ciri makhluk hidup sesuai apa yang kita pelajari hari ini. Nah, seperti memerlukan makanan, kemudian juga bergerak. Nah, itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini sedikit gambaran tentang ciri-cirinya. Nah, selanjutnya Bapak punya video. Bapak akan putarkan, kalian simak baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak sekali makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita harus mensyukuri semua ciptaan Tuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama adalah dapat bergerak, yang kedua dapat bernapas, yang ketiga dapat berkembang biak seperti hiu ini, kemudian tumbuh seperti pohon ini yang terus tumbuh menjadi pohon yang besar, kemudian makan seperti kelinci ini yang sedang memakan wortel, dan peka terhadap perangsang seperti daun putri malu ketika disentuh akan merapatkan daunnya. Pernahkah kamu melihat cicak? Kita akan mengamati ciri-ciri cicak. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Coba amati dari lagu Cicak di Dinding, dapatkah kamu temukan ciri-ciri cicak? Mari kita amati bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Coba perhatikan. Dari lagu ini kita dapat mengetahui bahwa cicak itu dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Kemudian kita lanjutkan. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu ini kita dapat mengetahui bahwa cicak itu membutuhkan makanan.
Salah satu makanan cicak adalah nyamuk. Selanjutnya, coba kita perhatikan ikan-ikan ini. Sangat lucu bukan? Ikan juga adalah makhluk hidup. Coba kita amati ciri-ciri ikan. Apakah ikan dapat bergerak? Ya, betul, ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang, menggunakan siripnya. Kemudian, apakah ikan membutuhkan makanan? Tentu saja, ikan membutuhkan makanan. Makanan ikan salah satunya adalah cacing. Cicak dan ikan memiliki persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Ayo kita amati persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, cara bergeraknya. Cicak bergerak dengan cara merayap, sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Yang kedua, makanannya. Makanan cicak adalah nyamuk, sedangkan makanan ikan adalah cacing. Yang terakhir, cara berkembang biaknya. Cara berkembang biak cicak dan ikan sama loh, yaitu dengan cara bertelur. Jadi ikan dan cicak itu memiliki persamaan dan perbedaan. Coba kalian amati makhluk hidup lain yang ada di sekitar kalian dan coba temukan ciri-cirinya. Selamat berlatih. Baik, nah itu tadi anak-anak materi kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba Bapak review sedikit tentang video tadi. Nah, berapa ciri-ciri makhluk hidup anak-anak? Ada 5, Bapak. 6, Bapak. Ada? 6. Ya, Iya, ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama, Makan, Pak. iya, memerlukan makan dan minum. Baik. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. iya, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kemudian yang ketiga, Bernapas. Bernapas, Pak. bernapas. Iya, bagus. Bernafas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian hewan itu bernapas juga dengan paru-paru dan ada juga menggunakan insang seperti ikan ataupun kulit seperti cacing. Kemudian yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup. Terhadap pangsa. Tum, bertum, Bergerak, iya, Pak. iya, bergerak. Nah, yaitu misalkan manusia kan bergerak dengan kaki, kemudian misalkan hewan juga bergerak dengan kaki, ada juga dengan sayap dan sirip, misalkan ikan. Baik, yang kelima, tadi sudah makan, sudah, kemudian berkembang biak, sudah, kemudian bernafas, sudah. Yang keempat, bergerak, sudah. Yang kelima, Bertumbuh, gila, Pak. bertumbuh, ya betul sekali Jul Padli. Nah, bertumbuh. Seperti sekarang ini kalian juga sedang bertumbuh. Nah, kan kalian dari bayi, kemudian menjadi balita, kemudian anak-anak. Nah, kalian di fase ini. Nanti lanjut ke remaja, kemudian dewasa, kemudian lanjut ke orang tua. Itu fasenya. Baik. Yang terakhir apa? Yang terakhir, peka. Peka terhadap rangsangan. Iya, betul sekali. Peka terhadap rangsangan. Ini contohnya misalkan kalian tiba-tiba terkena lampu. Mata kalian terkena lampu, maka kalian secara langsung menghindari sinar lampu tersebut. Nah, itu artinya peka terhadap rangsangan. Misalkan pada tumbuhan, di tumbuhan putri malu, misalkan kita pegang atau sentuh,
maka dia akan menguncup sendirinya. Nah, itu termasuk peka terhadap perangsangan. Selanjutnya Bapak ada mempunyai sebuah lagu ciri-ciri makhluk hidup. Baik, Bapak akan putarkan, mari kita dengarkan dan simak bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 makan, 2 bernafas, 3 berkembang biak, 4 tumbuh, 5 bergerak, peka terhadap rangsang. Iya, baik. Nah, itu tadi lagu ciri-ciri makhluk hidup. Nanti Bapak akan kirimkan videonya di grup WA supaya kalian bisa menguasainya dan dihafalkan ya. Nah, untuk membantu pengetahuan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah mencari ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kalian. Nah, berhubung kemarin sudah Bapak perintahkan untuk membuat video tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kalian dan sudah dikirimkan di grup WA, maka kita akan bahas satu persatu video yang kalian sudah kirimkan kepada Bapak. Nah, kita simak video-video dari kalian. Nanti Bapak minta kalian coba berikan komentar terhadap video tersebut. Kira-kira ini ciri-ciri makhluk hidup yang mana? Tadi salah satu video dari teman kalian, dari saudara Zulfadli tadi itu videonya. Nah, coba kalian kan tadi sudah melihat videonya. Apa yang kalian temukan dan dapatkan dari video tersebut? Coba kalian kemukakan pendapat kalian. Zulfadli, coba. Kan tadi videonya Ananda Zulfadli. Kira-kira ini menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup yang mana lagi ya selain berkembang biak? Bertumbuh, Pak. Iya, betul sekali, bertumbuh. Nah, tadi kan kita sudah lihat tuh dari telur. Kemudian ibunya ayam mengarami telur tersebut selama 21 hari tadi. Kemudian menetas menjadi anak ayam. Kemudian nanti ayamnya menjadi dewasa. Nah, itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup karena dia bertumbuh. Nah, seperti itu ya. Contohnya, kalian kemukakan pendapat kalian seperti itu. Nah, nanti masih ada nih beberapa video dari teman kalian. Nah, kalian berikan pendapat kalian tentang video tersebut. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu.
Nah, coba Bapak mau tanya kepada Rinda Norsifa yang membuat video ini. Coba kemukakan pendapatnya. Tinggi, Pak. Jadi video yang Ulun buat itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu berkembang biak, kemudian ayamnya itu mengalami pertumbuhan. Mulai dari bertelur, kemudian ibunya dari ayam itu mengerami telurnya, kemudian telur itu setelah diarami ibunya menetas menjadi anak ayam. Kemudian ciri selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Kenapa jadi memerlukan makanan? Karena anak ayam itu mengalami pertumbuhan, jadi memerlukan makanan tersebut untuk bisa tumbuh, Pak. Iya, bagus sekali jawabannya Rinda Narosifa. Nah, jadi setiap ciri-ciri makhluk hidup itu sebenarnya saling berhubungan. Jangan dipisahkan. Apabila hilang salah satu cirinya, maka ciri-ciri makhluk hidup tersebut akan terganggu. Jadi saling berhubungan antara satu ciri dengan ciri-ciri yang lain. Bagus, Rinda Norsifa membuat videonya memenuhi 3 ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan Rinda, yaitu ayam. Nah, selanjutnya ini ada video dari Ananda Ratih. Nah, ya itu tadi videonya dari Ananda Ratih. Kira-kira video tersebut tadi ayamnya menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup yang mana ya? Bernapas, Pak. Nah, ya, bernafas. Nah, sambil dia berkokok tadi ya. Video dari Ananda Ratih. Nah, bagus videonya. Ini ada video dari Rahmah Fauziah. Kita coba lihat. Nah, itu tadi video dari teman kalian, dari Ananda Rahmah Fauziah. Nah, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa yang kalian dapatkan dari video tersebut?
memerlukan makan ya Pak. Ayamnya sedang makan. Iya, betul. Ayamnya sedang makan. Jadi ciri-cirinya memerlukan makan. Bagus. Ada lagi yang lain? Contohnya Pak, bergerak. Ayamnya bergerak saat mencari makan. Iya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya di video tersebut yaitu bergerak. Bisa dilihat dari kaki ayam tadi ya, yang mengais-mengais tanah untuk mencari makan. Nah, ini juga membuktikan bahwa setiap ciri-ciri makhluk hidup itu saling berhubungan dan berkaitan. Ya, bagus video-video yang kalian buat, semuanya saling melengkapi. Nah, kemudian selanjutnya ada video dari Rinda Nursifa lagi. Nah, kita akan coba lihat. Ini kira-kira ciri-ciri makhluk hidup yang mana ya? Nah, kita lihat bersama-sama. Ya, baik. Nah, itu tadi video dari Ananda Rinda. Nah, kira-kira video tersebut menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup yang mana ya? Ciri makhluk Ada yang bisa jawab? hidup, Pak. Ya, silahkan. Ciri makhluk hidup yang peka terhadap perangsang. Iyalah, Pak. Iya, betul sekali. Kenapa jawabnya itu Rahma Fauziah? Karena apabila daun bunga putri malu itu disentuh, kemudian daunnya tuh langsung mengapuk kayak gitu, Pak. Kayak malu kayak gitu. Jadinya Nah, peka. iya. Ya, betul sekali. Jadi ketika daun putri malu itu diberi sentuhan, maka dia langsung menguncup. Nah, itu termasuk peka terhadap rangsangan. Kemudian juga tadi ada tangan. Nah, kira-kira tangannya tadi berpindah-pindah. Maka itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang Bergerak, Pak. iya, bergerak. Bagus. Nah, video yang kalian buat tadi itu semuanya sangat bagus dan saling melengkapi ya. Semua ciri-ciri makhluk hidup yang 6 tadi sudah tercover di sana ciri-cirinya. Bapak harap kalian sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Bapak, kenapa Pak kalau bunga matahari itu Pak biasanya bergerak mengiringi matahari? Nah, pertanyaan yang bagus, Saudari Rinda. Nah, karena tadi kan di video awal tadi salah satu ciri makhluk itu adalah bergerak termasuk tumbuhan meskipun tidak punya kaki seperti manusia ataupun hewan.
ataupun tidak memiliki sirip seperti ikan. Nah, jadi tumbuhan itu juga harus bergerak karena dia makhluk hidup dan ciri-cirinya adalah bergerak makhluk hidup itu. Jadi tumbuhan itu bergeraknya dia mengikuti arah sinar matahari. Nah, contohnya tadi seperti yang Rinda lihat, mungkin Rinda punya bunga matahari ya di rumahnya ya. Nah, jadi dia itu mengikuti Bapak. ya sinar matahari bergeraknya. Paham? Paham, Pak. Nggih, Pak, Iya. paham. Ya, Bapak rasa sudah cukup. Kalian sudah paham. Nah, selanjutnya masih ada kita mengerjakan beberapa tugas. Nah, kalian tadi sudah menonton video tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian membuat video ciri-ciri makhluk hidup yang semuanya sudah tercover di sana, ke-6 ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, nah, di sini ada pertanyaan. Sebelum itu, Bapak akan bagi kalian dulu menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, Rinda dan Ratih. Yang kedua, Zulfadli dan Rahmah. Nah, silahkan bekerja sama. Ini ada beberapa pertanyaan untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini ada pertanyaan. Di kolom yang paling kiri itu ada nama makhluk hidupnya. Nah, kalian tuliskan dulu hewan apa atau tumbuhan apa. Tuliskan, kemudian di sebelahnya itu ada kolom berkembang biak. Dia melahirkan atau bertelur. Nah, itu diconteng. Misalkan melahirkan berarti conteng melahirkan. Misalkan bertelur berarti conteng bertelur. Apabila melahirkan dan bertelur, maka conteng keduanya. Nah, ini untuk membantu kalian memahami perkembangbiakan terhadap hewan dan tumbuhan. Apakah kalian sudah bisa membedakan yang mana yang melahirkan, yang mana bertelur? Baik. Nah, itu tadi pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Nanti kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Ya, kepada anggota kelompok pertama, Ratih, dipersilakan untuk menjawab dan menyampaikan hasil diskusinya. Nama hewan serta cara berkembang biaknya. Contohnya yang pertama ada ayam, dia bertelur. Yang kedua, kucing, dia melahirkan. Sudah, Pak. Iya, bagus sekali kelompok pertama. Jawabannya tepat dan benar. Berikan tepuk salut kepada kelompok pertama. Tepuk salut. 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 Ya, bagus. Selanjutnya kita beralih ke kelompok kedua. Kepada kelompok kedua, silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada tabel itu saya menjawab nama makhluknya. Yang pertama itu bebek. Bebek itu berkembang biaknya caranya dengan cara bertelur. Kemudian yaitu kelinci. Kelinci berkembang biaknya dengan cara melahirkan, Pak. Sekian jawaban dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Iya, bagus. Kita berikan tepuk salut kepada kelompok kedua. Tepuk salut. Salut. Salut, Salut. salut, Salut. salut.
Oke. Nah, seperti ini kelompok yang Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semua. Semuanya aktif dan saling membantu antar kelompok. Nah, jadi pembelajaran kita itu bukan hanya sebatas tentang makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup ini saja, tapi lebih luas lagi sebenarnya. Karena dalam pembelajaran IPA itu kita harus memenuhi 4C, yaitu kreativitas, kemudian critical thinking, berpikir kritis, kemudian kolaborasi, kemudian juga komunikasi. Nah, alhamdulillah ini tadi semua tergambar dalam pembelajaran kita hari ini dengan kelompok dan tadi menonton video serta tanya jawab. Nah, bagus. Nah, sekarang kita masuk di akhir pembelajaran kita. Nah, tadi sudah kalian membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silahkan. Kesimpulannya, tadi ada 6 ciri-ciri makhluk hidup, Pak. Yang pertama, dapat bergerak. Yang kedua, dapat bernafas. Yang ketiga, memerlukan makan. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Yang kelima, dapat berkembang biak. Dan yang terakhir, bertumbuh. Ya. Terus tadi ada cara bernapas makhluk hidup. Contohnya ada ayam tadi bernapas dengan paru-paru. Terus ada cacing yang bernapas menggunakan kulit. Dan selanjutnya akan disampaikan teman saya, Pak. Ya, silahkan. Mungkin sedikit, Pak. Ya, Jadi- silahkan. Jadi makhluk hidup atau hewan itu ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian ada yang melahirkan, dan juga ada yang itu tadi Pak, bertelur dan melahirkan. Baik, kesimpulan pembelajarannya bagus. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga sudah tuntas semuanya kita bahas. Baik materi, kemudian juga soal-soal, kemudian juga tugas-tugas kelompok itu sudah kita selesaikan. Nah, baik, perlu Bapak sampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian makhluk hidup berdasarkan jenis makanan. Nah, nanti silahkan dipelajari terlebih dahulu untuk persiapan pembelajaran pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi lagu daerah, lagu Ampar-Ampar Pisang. Baik, kita nyanyi bersama-sama ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bayi-bayi. Masak gigi diurung bayi-bayi. Empat mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ya, nah itu tadi lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Semoga kita mencintai budaya-budaya kita, budaya daerah kita, budaya Indonesia kita. Baik, selanjutnya Bapak mintakan lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk berdoa. Berdoa sesudah belajar.
Bapak mintakan kepada Ananda Zulfadli untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Saudara Zulfadli. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita diberkahi. Nah, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda semua karena telah aktif mengikuti pembelajaran hari ini dan penuh semangat. Bapak harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalian juga selalu aktif dan selalu semangat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian di rumah karena kita masih di dalam situasi yang pandemi. Meskipun sudah menurun, tetap harus kita jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu bantu orang tua di rumah dan sholat 5 waktu. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Cukup untuk hari ini. Bapak tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya,